Nama timnas Indonesia terus menggema di dunia sepak bola. Mulai dari komentar Branko Ivankovic soal pergantian pelatih, rencana besar Patrick Kluivert yang membuat Bahrain dan China waspada, hingga aksi Calvin Verdong yang mencetak gol spektakuler di Liga Belanda. Semua ini menjadi bukti potensi besar Garuda di panggung internasional. Yuk kita simak pembahasannya. Kita mulai dengan komentar Branko Ivankovic yang menyebut pergantian pelatih di timnas Indonesia sebagai sinyal penting. Apa maksud dibalik pernyataannya? Ya, berikut ini adalah detailnya. Branko Ivankovic bilang pergantian pelatih menunjukkan timnas Indonesia. Pelatih China Branko Ivankovic tak luput menyoroti timnas Indonesia yang melakukan pergantian pelatih untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini tim Merah Putih memasuki era baru karena akan dipimpin oleh Patrick Kluivert. Tak ayal Branko Ivankovic memberikan sorotan. Disebutkan pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert menunjukkan hasrat timnas Indonesia lebih serius untuk lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Indonesia juga melakukan pergantian pelatih yang menunjukkan mereka makin serius dan percaya diri, ucap Branko. Adapun timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Namun skuad Garuda tidak bisa bersantai. Pasalnya 3 tim lain di bawahnya yakni Arab Saudi, Bahrain, dan China juga memiliki koleksi poin yang sama dengan timnas Indonesia. Maka dari itu semua bisa berubah andai Jet Ises dan kawan-kawan gagal meraih poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Selanjutnya, rencana besar Patrick Kluivert mulai membuat Bahrain dan China resah menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Strategi apa yang sedang dia siapkan? Ya, mari kita bahas lebih dalam. Bahrain dan China makin resah, Patrick Kluivert siapkan rencana besar ini untuk timnas Indonesia. Tahun lalu, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah prestasi gemilang berkat kontribusi luar biasa dari Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong. Kedua sosok itu memang menjadi kunci utama di balik kesuksesan yang diraih Garuda dalam berbagai ajang internasional. Namun, di awal tahun ini Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong harus berpisah, memulai perjalanan masing-masing dengan tantangan baru. Kini Erick Thohir juga kembali memimpin upaya pembenahan sepak bola Indonesia dengan menggandeng sosok legendaris Patrick Kluivert. Dengan pengalaman luar biasa baik sebagai pemain maupun pelatih, Patrick Kluivert hadir untuk membantu Erick Thohir dalam memajukan sepak bola Indonesia. Dalam 2 tahun ke depan, keduanya akan bekerja sama dengan visi besar untuk membangun tim yang lebih kuat dan juga kompetitif. Melihat latar belakang keduanya, tak diragukan lagi bahwa mereka memiliki kapasitas untuk membawa perubahan besar dan mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan kolaborasi ini, harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Meskipun banyak kritik, ia memutuskan untuk melangkah dengan menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, mantan pelatih timnas Curaçao dan juga legenda sepak bola dunia. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan para fans mulai menunjukkan rasa percaya kembali kepada Erick Thohir. Mereka yakin bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi termasuk peluang lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert kini berkolaborasi untuk merancang masa depan sepak bola Indonesia, di mana kepercayaan publik pun mulai tumbuh seiring dengan keyakinan bahwa rencana besar ini akan membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini juga yang nampaknya akan membuat Bahrain dan China semakin resah. Lah, kok bisa? Iya, Erick Thohir dikenal sebagai sosok dengan jaringan yang sangat luas di dunia sepak bola. Hubungan dekatnya dengan tokoh-tokoh penting dalam sepak bola internasional menjadi bukti nyata pengaruhnya. Salah satunya adalah kedekatannya dengan Gianni Infantino, presiden FIFA saat ini. Selain itu, Erick Thohir juga memiliki hubungan yang erat dengan sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Roberto Carlos, Marco Materazzi, Eric Abidal, dan Juan Sebastian Veron. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimilikinya, Erick Thohir dipandang sebagai sosok yang mampu membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia sekaligus memperkuat posisinya di kancah sepak bola dunia. Selama menjabat sebagai Ketua PSSI, Erick Thohir memang menghadapi tantangan besar dalam mendatangkan pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini wajar mengingat level pemain-pemain keturunan yang diincar seperti Ian Madsen dan juga Pascal Struijk yang sangat tinggi dan mereka memiliki banyak pilihan dari negara Eropa. Meskipun ada yang meremehkan kemampuannya sebagai pelatih, Kluivert sejatinya memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar dalam dunia sepak bola, khususnya di Eropa. Sebagai seorang legenda sepak bola, Kluivert juga sangat dihormati di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa.
Reputasi ini tentu saja bisa menjadi faktor penentu dalam menarik pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan kehadiran Kluivert, peluang untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berkualitas internasional juga semakin terbuka lebar. Jika mereka bergabung, kekuatan tim Garuda tentunya akan semakin solid dan peluang Indonesia untuk bersaing di level dunia akan semakin besar. Kerjasama antara Erick Thohir dan Patrick Kluivert juga membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mendatangkan sejumlah pemain keturunan berkualitas. Dengan pengalaman dan reputasi yang dimiliki Kluivert, kemungkinan besar banyak pemain top yang akan tertarik untuk bergabung dan memperkuat tim Indonesia. Pemain pertama yang mungkin akan bergabung adalah Hairul Riyadawal, di mana Kluivert sendiri sudah menyebutkan nama Riyadawal sebagai salah satu pemain yang akan mengingat, yaitu akan diajak untuk bergabung mengingat potensi besar yang dimiliki oleh gelandang serba bisa ini untuk membantu Indonesia meraih impian lolos ke Piala Dunia. Selain Riyadawal, ada beberapa nama lain yang sebelumnya juga sudah sering menjadi bahan perbincangan dan spekulasi mengenai kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Di antaranya adalah Miliano Jonathans, Emil Audero, dan juga Pascal Struijk. Dengan kedatangan para pemain keturunan ini, kekuatan timnas Indonesia dipastikan akan semakin tangguh, memberikan harapan baru bagi pencapaian tim Garuda di kancah internasional termasuk dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Jika kekuatan Indonesia semakin solid, maka timnas akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan negara-negara pesaing utama terutama China dan juga Bahrain. Kedua negara ini juga melihat Indonesia sebagai rival yang setara dalam perjuangan merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, negara-negara seperti Australia, Jepang, dan juga Arab Saudi mungkin dianggap oleh China dan Bahrain sebagai lawan yang lebih sulit dihadapi. Bagi China dan Bahrain, harapan besar mereka adalah agar Indonesia tidak berkembang lebih jauh. Dengan kata lain, kekuatan timnas Indonesia yang semakin meningkat jelas menjadi ancaman tersendiri bagi mereka. Mengenai target kualifikasi Piala Dunia, Patrick Kluivert sudah menyampaikan ambisi besarnya. Pada bulan Maret mendatang, Kluivert menargetkan Indonesia untuk meraih minimal 4 poin dalam 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Target ini tentu menjadi langkah awal yang penting dalam membangun momentum untuk meraih prestasi lebih besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami harus tajam melawan Australia, melawan Bahrain, kita juga harus tajam. Dari 2 laga awal saya ingin mengambil 4 poin dan kami mengejar 6 poin, tetapi kami harus menghormati lawan, apalagi kami bermain tandang lawan Australia, kata Kluivert kepada media. Ya, sementara itu, kabar membanggakan datang dari Liga Belanda. Calvin Verdonk mencetak gol spektakuler untuk NEC Nijmegen membuktikan potensinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana kontribusinya bagi skuad Garuda ke depan? Ya, simak ulasannya. Calvin Verdonk bikin gol spektakuler untuk NEC Nijmegen di Liga Belanda. Timnas Indonesia bisa semakin kuat. Penampilan tim nasional Indonesia akan semakin kuat berkat performa gemilang dari salah satu pemainnya, Calvin Verdonk, di Liga Eropa yang bergengsi. Verdonk menunjukkan kemampuannya dengan tampil menonjol untuk NEC Nijmegen dalam pertandingan Liga Belanda minggu ini. Dengan kontribusinya yang signifikan, dia berhasil menarik perhatian banyak pihak, di mana Calvin Verdonk juga telah tampil dalam 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen pada musim ini. Namun, sudah cukup lama ia tidak mencatatkan namanya di papan skor, di mana gol terakhir yang dicetaknya terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 ketika berhadapan dengan Sparta Rotterdam. Meski demikian, penampilannya juga tetap konsisten dan berkontribusi bagi timnya. Setelah berhasil mencetak gol yang membawa NEC meraih kemenangan, Calvin Verdonk menyatakan bahwa semua yang terjadi di lapangan dilakukan secara spontan. Ia juga menggambarkan momen tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya menerima bola pada saat yang sangat tepat sehingga dapat menjebol gawang lawan dengan efektif. Waktunya tepat, saya tidak berpikir, saya hanya menembak, ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa terkadang keputusan yang diambil tanpa berpikir panjang dapat menghasilkan hasil yang positif. Calvin Verdonk juga telah menunjukkan bahwa naluri bermainnya dapat menjadi senjata andalan saat berada di lapangan. Strategi menyerang Calvin Verdonk mengungkapkan rahasia mengapa ia bisa menonjol sebagai pemain di timnya. Meskipun sering berperan di lini belakang, Verdonk kerap maju ke depan untuk membantu serangan dan memberikan dampak positif bagi NEC Nijmegen. Dengan kemampuannya ini, Verdonk berhasil menjadi salah satu pemain yang menonjol di timnya. Ia mengaku sangat menikmati kerjasama dengan rekan-rekannya, termasuk pemain timnas Jepang Kodai Sano. Kombinasi ini juga membuat pemain bintang Fortuna Ellen Halilovic kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Verdonk merasa bahwa sinergi yang terjalin di antara mereka sangat membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan.
Di zaman sekarang dengan fullback, Anda harus lebih menyerang. Jika Anda membandingkan saya dengan Brian Pereira, di sebelah kanan saya lebih merupakan bek sayap yang sedikit lebih rendah dalam membangun serangan, ujar Verdong. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana perannya dalam tim sangat penting, terutama dalam membangun serangan dari lini belakang. Verdong juga menyebutkan, baru hari ini kami tahu bahwa ada ruang di belakang Halilovic yang tidak berbuat banyak di pertahanan. Jika Kodai Sanu juga diposisikan dengan baik, sehingga dia mengikat pintu bek kanan lawan, maka saya tahu bahwa saya bebas sepanjang waktu jika saya berada dalam posisi yang baik di posisi yang lebih tinggi di lapangan. Dengan strategi ini, Verdong dapat memanfaatkan ruang yang tersedia untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnya. Selain itu, perkembangan yang menggembirakan, Nick Nijmegen sukses meraih 2 kemenangan berturut-turut pada awal tahun 2025 ini. Sebelumnya, mereka berhasil mengalahkan PSJ Zwolle dengan skor tipis di kandangnya. Dengan mengumpulkan 6 poin dari 2 laga di tahun 2025, Nick mulai tahun ini dengan hasil yang sangat baik. Verdong bertekad untuk membuat timnya tampil lebih konsisten dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pihaknya tidak ingin ada kemunduran lagi dan itu hanya mengganggunya sebagai pemain. Dia juga bekerja sangat keras untuk itu. Minggu depan pihaknya tidak punya apa-apa dan menurutnya kemudian pertandingan yang sangat bagus untuk melawan PSV. Ya, demikian tegasnya. Dari pandangan pelatih top hingga strategi besar yang disiapkan, perjalanan timnas Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dengan tambahan pemain berbakat seperti Calvin Verdong, kekuatan Garuda juga semakin solid. Nah, akankah mimpi besar di pentas dunia segera tercapai? Ya, mari kita nantikan langkah selanjutnya. Pastikan channel Anda hanya di Kamus Bola.